membuat larutan NaCl-nya, kita harus menghitung dulu berapa sih zat pelarut yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaCl dengan konsentrasi 15% dalam 100 gram larutan NaCl. Nah, adapun rumusnya seperti yang tercantum, yaitu persen massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100%. Untuk saat ini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman, kalian harus membedakan ya, zat terlarut di sini adalah garam, sedangkan zat pelarutnya adalah air. Nah, boleh dilihat di baris keempat, 15 ditambah 85. Nah, kenapa sih 85 zat pelarutnya? Karena kita ini ingin membuat larutan dalam 100 gram. Jadi tentunya 15 ditambah berapa menghasilkan 100. Ya, sudah tentu ya teman-teman, 85. Jadi kita sudah tahu nih, zat pelarut atau dalam hal ini air yang dibutuhkan adalah 85 ml. Nah, kok masih dilanjutin sih hitungannya? Nah, ini untuk membuktikan ya teman-teman apakah hitungan kita benar atau salah. Ketika ruas kanan dan ruas kiri hasil akhirnya sama, berarti sudah benar ya teman-teman. Di bawah kita sudah melihat 15 sama dengan 15. Itu hasilnya sama ya teman-teman. Berarti ternyata benar, air yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaCl dengan konsentrasi 15% dalam 100 gram larutan NaCl adalah 85 ml. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu ya. Yang pertama, garam. Tentunya karena kita ingin membuat larutan garam, jadi bahan yang pertama adalah garam. Ini garam dapur ya teman-teman. Selanjutnya adalah sendok. Saya menggunakan 2 buah sendok teh untuk mengukur gram dari garam tersebut, dan sendok makan untuk mengaduk larutan. Selanjutnya gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur volume dari airnya ya teman-teman. Dan yang terakhir gelas beker. Gelas beker ini tempat kita untuk mencampurkan larutan. Baik teman-teman, karena alat dan bahannya sudah lengkap, langsung saja ya kita ke proses pembuatan larutannya. Nah, karena kita ingin membuat konsentrasi 15% dalam 100 gram larutan NaCl, maka berdasarkan hasil perhitungan tadi di awal, maka air yang dibutuhkan adalah 85 ml dan 15 gram garam. Jadi tadi saya sudah mengukur, ini sudah 75 ml dan sekarang tinggal ditambahkan 15 ml. Setelah itu kita campurkan dan masukkan garam ke dalam airnya ya. 1 sendok teh garam setara dengan 5 gram garam. Jadi kita membutuhkan 3 sendok teh. 1, 2, dan terakhir 3. Setelah itu kita aduk ya teman-teman. Baik, inilah hasil larutan NaCl yang kita buat. Baik, itulah tadi hasil pembuatan larutan NaCl atau garam. Dalam hal ini garam dapur ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal yang pertama, berapa gram KOH yang terdapat dalam 250 gram larutan KOH 25%? Jadi ini tinggal dimasukin rumusnya teman-teman. Persen massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100%. Nah, persen massanya 25% sama dengan gram zat terlarut per 250 gram. Nah, kenapa 250 gram? Karena tercantum ya sama soal, terdapat dalam 250 gram larutan KOH dikali 100%. Ini dipindah ruasin ya biar lebih memudahkan. Gram zat terlarut sama dengan 250 gram dikali 25% per 100%. Jadi gram zat terlarutnya sama dengan 6250% per 100%, yaitu 62,5 gram. Selanjutnya soal yang kedua nih. Berapa mililiter alkohol yang diperlukan untuk membuat 800 ml larutan alkohol 60%? Nah, ini tinggal dimasukin ya teman-teman rumusnya, yaitu persen volume per mili zat pelarut per mililiter larutan dikali 100%. Persen volumenya 60% per mili zat pelarut yang ditanyakannya per 800 ml dikali 100%.
Ini dipindah luasin juga ya teman-teman, kayak yang sebelumnya. Jadi mili zat pelarut sama dengan 800 ml dikali 60% per 100%. Hasilnya 448.000% per 100%. Sehingga mili zat pelarutnya yaitu 480 ml alkohol. Nomor 3, berapa gram KOH yang diperlukan untuk membuat larutan 500 ml KOH 0,1 mol, 0,5 mol, 3 mol, dan massa molekul KOH-nya adalah 56,1. Jadi kita jawab ya teman-teman. Diketahui volumenya 500 ml nih. Jadi karena kita ingin mencari gram, jadi kita ubah dulu ya ke liter. Mililiter ke liter itu melewati 3 tangga ya teman-teman. Jadi kita baginya 1000. 500 dibagi 1000 yaitu 0,5 liter. Adapun rumusnya yaitu molaritas sama dengan massa per mr dikali volume. Kita pindah ruasin nih teman-teman biar mempermudah kita, yaitu massa sama dengan molaritas dikali mr dikali volume. Dapat dilihat ya teman-teman hasil perhitungan kita. Untuk 0,1 mol massanya 2,805 gram. Untuk 0,5 mol massanya yaitu 14,25 gram. Dan untuk 3 mol massanya yaitu 84,15 gram. 4. Berapa gram perak nitrat AgNO3 yang diperlukan untuk membuat larutan perak nitrat 0,1 N sebanyak 10 liter. Nah, diketahui untuk mR AgNO3 nya yaitu 169,87 nih teman-teman. Nah, karena di sini yang diketahui 0,1 N, maka kita menggunakan rumus normalitas ya. Normalitas sama dengan massa zat per mR dikali V. V itu volume ya. Jadi 0,1 sama dengan massa zat per 169,87 dikali 1. Kita pindah ruasin nih teman-teman biar mempermudah. Jadi massa zat sama dengan 169,87 dikali 0,1 yaitu 16,987 gram. Jadi gram perak nitrat AgNO3 yang diperlukan untuk membuat larutan perak nitrat 0,1 N sebanyak 1 liter yaitu 16,987 gram. 5. Berapa gram amonium sulfat NH4 2SO4 yang diperlukan untuk membuat larutan amonium sulfat 2N 0,1 M 0,1 N sebanyak 250 ml. Nah, diketahui nih teman-teman, volumenya 250 ml. Jadi kita bagi dulu ke 1000 ya untuk menjadikannya liter. Jadi 250 dibagi 1000 hasilnya 0,25 liter. Untuk mR NH42SO4 nya yaitu 132,14. Kalian bisa lihat ya di layar kalian masing-masing. Untuk penjumlahannya 2N massanya yaitu 66,7 gram. Untuk 0,1 M yaitu 3,3035 gram. Untuk 0,1 N massanya yaitu 3,3035 gram. Untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 pengerjaannya sama ya teman-teman dari nomor 1 dan nomor 5 tadi. Kita tinggal memasukkan rumus yang diperlukan. Setelah itu kita memasukkan data-datanya. Nah, setelah menghitungnya kita akan menemukan hasil yang akan kita cari. Jadi jika ada yang tidak dimengerti boleh ya bertanya di kolom komentar. Baik, inilah hasil dari pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.